Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasanuddin Awaludin, Stambuk F551-17214. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu data warehouse, kelebihan kekurangan data warehouse, fungsi dan tujuan utama data warehouse tersebut. Yang pertama, pengertian data warehouse. Dari yang saya dapat, data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengolah dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional menurut Verdiana 2008. Kemudian karakteristik data warehouse ada 4. Yang pertama, berorientasi kepada subjek. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi. Yang ketiga, data yang disimpan bersifat tetap. Dan yang keempat, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Kemudian kelebihan dari data warehouse ada 9. Yang pertama, data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang kedua, perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kelima, memiliki model data yang banyak macamnya dan tidak tergantung dari format data awal atau sumbernya, sehingga memudahkan dalam menciptakan laporan. Yang keenam, proses transformasi atau perpindahan dapat dimonitoring. Jika terjadi kesalahan dapat diarahkan atau diluruskan. Yang ketujuh, informasi yang disimpan dalam data warehouse. Jadi, ketika LTP data sumbernya hilang, informasi yang diolah tetap terjaga dalam suatu data warehouse. Yang kedelapan, data warehouse tidak memperlambat kerja operasional transaksi. Yang kesembilan, dapat menyediakan laporan yang bermacam-macam. Itulah dari kelebihan dari data warehouse. Kemudian kekurangan dari data warehouse tersebut ada 4. Yang pertama, data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua, data perlu diekstrak, diubah atau ETL, dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Yang ketiga, semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Yang terakhir, data warehouse dapat menjaga ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan. Kemudian apa fungsi dari data warehouse tersebut? Fungsinya itu yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengambilan keputusan perusahaan tidak lagi harus membuat keputusan bisnis yang penting berdasarkan firasat dan data yang terbatas. Data warehouse menyimpan fakta dan statistik yang kredibel dan pembuat keputusan akan dapat diambil dan statistik yang kredibel, dan pembuatan keputusan akan mengambil informasi berdasarkan kebutuhan pribadi. Jadi itulah, ini membantu mengambil keputusan. Dia melihat dari arah data-data mulai dari awal sampai data yang sekarang, dia olah menjadi sebuah informasi dan menjadi sebuah pengetahuan. Itulah mengapa fungsinya membantu mengambil keputusan. Kemudian kedua, cepat dan mudah mengakses data. Fungsi data warehouse bagi perusahaan selanjutnya adalah cepat dan mudah mengakses data. Kecepatan adalah faktor penting yang membuat kamu berada di atas pesaing. Pengguna bisnis dapat dengan cepat mengakses data dari berbagai sumber, yang berarti bahwa waktu berharga yang kamu punya
tidak perlu sia-sia dihabiskan untuk mengambil data dari berbagai sumber. Fungsi ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat. Itulah salah satu fungsi dari data warehouse. Kemudian yang kedua, kualitas dan konsistensi data. Karena data warehouse mengumpulkan informasi dari sumber yang berbeda dan mengubahnya menjadi format tunggal dan banyak digunakan, departemen perusahaanmu akan menghasilkan hasil yang sejalan dan konsisten satu sama lain. Ketika data terstandarisasi, perusahaanmu mempunyai kesempatan untuk memiliki kepercayaan pada keakuratannya. Dan data yang akurat merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan bisnis yang akurat. Yang keempat, menyediakan historical intelligence. Data warehouse menyimpan sejumlah besar historical data atau data historis sehingga kamu dapat menganalisis periode dan tren waktu yang berbeda untuk membuat prediksi bisnis di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, menghasilkan ROI tinggi, Return on Investment atau ROI. Ada rasio antara laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari investasi beberapa sumber daya. ROI yang tinggi berarti keuntungan investasi menguntungkan. Data warehouse berfungsi memberikan pengambilan investasi yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang telah menerapkan dan sistem BI pelengkap telah menghasilkan lebih banyak pendapat. Di sisi lain, kamu bisa menghemat lebih banyak uang dibanding perusahaan yang belum berinvestasi dari sistem. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin masih banyak kekurangan. Mohon dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.